Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kali ini kita akan membahas materi tentang keberagaman agama di Indonesia. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Marilah kita mulai materi tentang keberagaman agama di Indonesia. Namun sebelumnya anak sekalian, tugas kalian hanyalah mendengarkan, tidak usah mencatat, nanti di akhir nanti ada tugas sendiri. Mari kita mulai. Keberagaman agama dan kepercayaan Indonesia. Di Indonesia ini ada beberapa agama. Yang pertama di situ ada agama Islam. Ini berasal dari bangsa Arab. Kemudian yang kedua itu adalah agama Kristen. Itu ada Protestan, ada Katolik. Nah, ini berasal dari bangsa Eropa. Kemudian yang ketiga adalah Hindu, ya, agama Hindu. Nah, ini berasal dari India. Kemudian juga agama Buddha juga dari India. Kemudian yang terakhir di situ adalah agama Konghucu, ya, ini berasal dari Tionghoa, Cina. Namun demikian juga ada kepercayaan masih melekat di Indonesia, yaitu tentang animisme dan dinamisme. Selanjutnya, keberagaman agama dan kepercayaan Indonesia. Nah, Hindu ini kalau di Indonesia ini kalau dilihat dari persennya 1,69%, kemudian Kristen itu 6,96%, Islam itu 87,18%, Katolik 2,91%, Buddha 0,7%, kemudian Konghucu 0,05%. Landasan hukum kebebasan beragama di Indonesia itu ada dua pasal, ya. Yang pertama adalah pasal 29 ayat 1. Nah, pasal 29 ayat 1 di sini adalah bunyinya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang beragama. Kemudian yang kedua adalah pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, selanjutnya kita bahas itu mengenai keberagaman ras di Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan ras di situ adalah golongan bangsa Indonesia berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunannya yang beragam. Ras ditandai dengan adanya perbedaan ciri-ciri fisik, seperti misalnya di situ ada warna kulit. Nah, ini warna kulitnya macam-macam di situ. Ada yang hitam, kuning, dan seterusnya. Kemudian begitu juga dengan warna dan bentuk rambut. Warnanya ada yang merah, kemudian ada yang keriting seperti Papua, dan seterusnya. Bentuk muka, ukuran badan juga demikian, bentuk dan warna mata juga demikian. Keberagaman antar golongan. Nah, struktur masyarakat Indonesia ini ditandai dengan dua ciri, secara horizontal dan secara vertikal. Yang pertama secara horizontal. Nah, ini adalah perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Kalau yang secara vertikal di situ ada lapisan atas, lapisan menengah, dan bawah. Nah, ini stratifikasinya. Nah, ini golongan atas di sini adalah orang-orang kaya, pengusaha, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah golongan menengah. Nah, ini ada pegawai kantor, kemudian ada petani, pemilik lahan, ada juga pedagang. Nah, selanjutnya yang terakhir kelas paling bawah. Di situ adalah buruh tani dan budak. Dampak positif dan negatif keberagaman. Yang pertama adalah
terciptanya sikap saling hormat menghormati, misalnya antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan, artinya di Indonesia itu tidak terpecah belah. Kemudian terciptanya kesejahteraan Indonesia. Itu kalau dilihat dari dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya di situ timbulnya sikap sukuisme, artinya bahwa itu sangat fanatik terhadap sukunya, menganggap bahwa sukunya lebih bagus daripada suku yang lainnya. Kemudian yang kedua, timbul sikap diskriminatif, ya, perbedaan yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, rawan terhadap perpecahan, ya, rawan terhadap perpecahan. Itu hakikat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini ungkapan Jawa kuno dari sebuah buku kitab yang ditulis oleh Empu Tantular pada saat pemerintahan di Majapahit. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, nah ini terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila yang seperti kalian lihat. Kemudian arti penting keberagaman agama. Nah, keberagaman bukanlah unsur perpecahan, justru menciptakan kesatuan bangsa. Kemudian kekayaan bangsa itu sangat berharga. Kemudian memahami semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan serta kreativitas dan inovasi bangsa, terutama bangsa Indonesia. Saya kira untuk materi kali ini sampai di sini. Kita ketemu minggu depan dengan materi yang lain. Saya perlu ingatkan, nanti setelah Nana diharapkan nanti mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan. Sebelum diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.